menolak jalan pintas kalau itu mengorbankan integritas. Yang kedua caranya adalah kalau kita menyampahkan dunia. Di ayat yang ke-38, saudara, ayat 38 itu ada satu kata yang menarik sekali menurut saya. Di situ dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini orang pengembara loh, saudara. Gak punya tempat tinggal loh, saudara. Saudara kalau masih punya kontrakan bersyukur. Saudara masih ada di tempat kos bersyukur. Kalau saudara masih punya tempat disediakan orang lain, keluargamu bersyukur. Ini orang-orang pengembara dari gua ke gua. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Mereka orang-orang yang benar-benar dianggap sial. Dianggap orang-orang yang malang oleh dunia ini. Mereka diejek, didera, dilempar, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, ayat 37 berkata begitu. Menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kekurangan, siksaan. Tapi disebut begini, dunia ini tidak layak bagi mereka. Jangan dibalik ya. Mereka tidak layak bagi dunia. No. It should be seen the other way around. Bahwa dunia ini tidak layak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 mengatakan bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sempurna melebihi emas, perak. Semua kekayaan dunia tidak ada artinya, dan Tuhan menebus kita dengan itu. Maka ketika kita diperhadapkan pada pilihan kesenangan dunia dengan iman kita, maka kita harus berani melihat kesenangan dunia dan berkata itu sampah. Selama saudara tidak bisa menyampahkan dunia, saudara akan selalu kehilangan percaya. Saudara selalu akan berpikir yang tidak-tidak kepada Allah, karena saudara tidak menyampahkan dunia. Harusnya perjumpaan saudara dengan Tuhan mengubahkan cara kita melihat dunia. Saya teringat di Filipi 3 Paulus mengatakan, apa yang dulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang ku anggap sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan, aku anggap sebagai kerugian. Kenapa? Karena dia telah berjumpa dengan Kristus. Our personal encountering with Christ seharusnya mengubah the way we see things. Cara kita melihat hal-hal di dalam dunia ini harusnya berubah. Kalau sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengakunya begitu, tapi cara kita melihat dunia tidak berubah, berarti yang terjadi cuma begini nih. Kita menggunakan Kristus untuk memuaskan hawa nafsu duniawi kita. Dan itulah yang sering terjadi di banyak gereja. Saya beberapa kali menyampaikan keprihatinan saya. Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang paling banyak bicara tentang dunia roh, ternyata adalah mereka yang hidupnya paling duniawi. Memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan, menganggap kesuksesan itu masalah jumlah, kesuksesan itu masalah tingkat ekonomi, kesuksesan itu masalah bisa pesiar ke seluruh dunia. Semua yang dicari itu yang dianggap ini loh, yang berhasil tuh kayak begini. Saya sangat kaget dan saya sangat prihatin berjumpa dengan banyak orang Kristen. Makanya saya mengkalimatkan begini, saudara. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk memenuhi tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang Kristen hanya menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk memenuhi tujuan Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan dan karena itu saudara harus kehilangan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang nyaman. Kalau saudara harus kehilangan itu karena iman saudara, bersyukur. Kalau saudara masih merasa berat, berarti saudara belum menyampaikan dunia tuh, sungguh. Saya dari kecil mengajarkan itu kepada anak saya. Saya selalu ajarkan memuliakan Tuhan.
Itu adalah yang paling penting di dalam hidup kita. The purpose of our life is to glorify God. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau saudara nggak puas dengan Allah, berarti Allah itu belum terlalu indah bagi saudara. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara itu belum puas dengan Allah, berarti Allah itu belum terlalu indah bagi saudara. Masih ada yang lain lagi yang saudara anggap lebih indah, yang kalau tidak ada itu, Allah kehilangan keindahannya. Sejak 7 tahun terakhir, saya di mana-mana mengkhotbahkan tentang kecukupan Kristus, keberhargaan Kristus. Bahwa kalau kita memiliki Kristus, itu cukup bagi kita. Christ is enough. Christ is enough. Dunia di belakang, salib di depan. Christ is enough. Kristus itu cukup bagiku. No turning back. No turning back. Jangan pikir saya ngomong begini karena saya hamba Tuhan. Jangan pikir hamba Tuhan gak punya godaan duniawi. Oh, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau cepat kaya, saya dari dulu sudah kaya. Saya cerita gini bukan karena saya miskin ya. Jangan langsung tanya nomor rekening saya. No, saya nggak mau. Saya bukan hamba Tuhan murahan begitu kok, sungguh. Saya kalau ada orang kasih harga murah, gara-gara saya hamba Tuhan, saya tolak kok. Dan saya biasanya bilang, waduh, jabatan pendeta saya kok murah sih. Jabatan pendeta itu mahal. Jangan dipakai untuk cari harga murah. Bener nggak sih? Atau saya yang aneh ini? Saya nggak mau gara-gara saya hamba Tuhan terus dikasih harga murah itu. Maksudnya gitu, maksudnya apa? Saya tahu beberapa orang itu mengasihi hamba-hamba Tuhan, saya tahu. Cuma saya mau mengubah konsep pikirnya. Nanti kalau makan bersama yang bayar hamba Tuhan tuh, wah nggak mau sungguhan. Jangan Pak, masa hamba Tuhan yang bayar Pak? Harusnya jemaat yang bayar. Wah saya jelaskan, loh kita ini harus gantian. Kalau di warung saya, di restoran kamu. Namanya hamba Tuhan kok ya kan, harus bayar. Bahkan sekarang pun di restoran juga saya mintanya gantian kok. Jangan Pak, harus gantian Pak. Nggak boleh. Bapak semuanya nggak boleh. Bapak bayar makanan, saya bayar parkir. Harus ada gantiannya, saudara ya. Itu keterlaluan sih kalau keterlaluan. Saya tuh ditawari beberapa gereja. Wah, ngomong pertama itu langsung angka, keren nggak sih? Ngomong pertama itu langsung, Pak Yakob, kita mau kasih tawaran ini untuk Pak Yakob ya. Kira-kira Pak Yakob ada kemungkinan nggak ninggalin gerejanya Pak Yakob ini? Wah gitu kan. Wah saya kan usil. Saya pasti nggak mau, cuma kan saya kepengen tahu. Lah wah tawaran apa nih? Gitu kan. Langsung mereka sebutkan angka loh. Nggak tedeng aling-aling. Langsung sebutkan angka dan saya jamin ya angkanya itu di atas 100 juta semua tiap bulan. Langsung sebut angka. Wah begitu sebut angka begitu saya tersinggung saudara. Kenapa yang nyebut angka dia? Kenapa bukan saya? Harusnya saya yang menetapkan angkanya. Bukan sih. Saya langsung menolak. Kenapa? Karena saya anggap mereka menghina saya. Nawarin pelayanan yang kamu bicarakan pertama angka. Itu benar-benar menghina sih. Bukan berarti saya sombong, bukan. Tapi saya ingin membetulkan konsep yang keliru. Saya melayani Tuhan bukan karena angka. Bukan karena duit. Kalau karena angka saya nggak mau jadi pendeta. Saya menyampaikan semuanya itu, bukan berarti saya tidak butuh. Tapi kalau itu harus mengorbankan integritas, kita harus berkata no, kita harus berkata tidak. Untuk semua kesenangan duniawi, kita harus menyampaikan semuanya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan semuanya itu, saudara, kita pasti akan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kenikmatan duniawi. Kalau yang saudara cari kenikmatan duniawi, saudara telah memilih orang yang keliru. Saudara memilih untuk mengikuti orang yang keliru. Mengikuti Yesus tidak begitu kok saudara. Yang terakhir saudara ya, yang terakhir. Bagaimana kita bisa tetap percaya walaupun tidak mendapat. Yang terakhir adalah meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik. Meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik. Ayat 40 saya bacakan. Sebab Allah
telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, intinya ayat ini tuh mau memberitahu kita begini, saudara. Mereka ini, tokoh-tokoh iman di Ibrani pasal 11, mereka itu melakukannya karena Kristus. Saudara nanti pulang rumah, baca ya. Musa meninggalkan kekayaan, kenikmatan Mesir karena Kristus. Bedanya dengan kita apa? Orang-orang yang hidup sekarang. Bedanya begini, semua tokoh iman di Ibrani 11 ini melihat Kristus sebagai janji. Kita melihat Kristus sebagai penggenapan. Promise, ini fulfillment. Mereka yang ada di Ibrani 11 melihat Kristus itu hanya sebagai bayangan, shadow atau tipologi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang juga, Kristus itu bukan cuma lagi bayangan, tetapi kenyataan. Makanya inilah yang lebih baik sebetulnya. Mereka itu mendapatkan yang lebih baik. Mereka mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Kenapa? Karena at the end of the day, semua orang di perjanjian lama, mereka diselamatkan karena iman kepada Mesias. Semua diselamatkan karena mereka percaya sejak awal Tuhan sudah memberi janji Mesias. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Itu janji Mesias yang pertama. Dan orang-orang di perjanjian lama percaya kepada janji Mesias itu. Mereka diselamatkan bukan karena korban. Mereka diselamatkan bukan karena menuruti Taurat, karena nggak ada orang yang bisa menuruti Taurat dengan sempurna. Mereka diselamatkan sama seperti kita, yaitu diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Mesias. Sama dengan kita, nggak ada bedanya. Mereka diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Mesias. Tapi yang membedakan yang tadi itu saya sebutkan. Bagi mereka Mesias itu janji, bagi kita Mesias itu penggenapan. Bagi mereka Mesias itu bayangan, shadow, what would come. Tapi bagi kita, Mesias itu adalah the one that has come. Mereka pada akhirnya akan dibangkitkan atas dasar pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara semua orang yang percaya. Tidak heran kalau kita membaca pasal 12 dari Ibrani ini, pas